Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas soal dari matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, di sini soal pertama. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurangi 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan yang pertama keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, yang kedua besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, yang ketiga total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, yang keempat total pajak yang diterima pemerintah atau negara, dan yang kelima gambarkan hitungannya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dulu. Yaitu yang pertama ada keseimbangan pasar sebelum ada pajak dapat dicari dengan menyamakan persamaan permintaan dan penawaran. Yaitu 12 dikurangi 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Nah, 12 sama dengan 5Q dan Q sama dengan 2,4. Substitusikan nilai Q ke salah satu persamaan untuk mencari harga P. P sama dengan 12 dikurangi 2Q dikali nilai Q 2,4 sama dengan hasilnya 7,2. Jadi, keseimbangan pasar sebelum ada pajak adalah pada harga 7,2 dan jumlah barang 2,4. Pajak proporsional sebesar 25% berarti pajak yang harus dibayarkan adalah 20% dari harga barang. Jadi, harga barang setelah pajak adalah pajak per unit sama dengan 25% dikali harga barang sebelum pajak. Pajak per unitnya yaitu 0,125. Nah, di sini kita akan bahas nomor 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Karena pajak proporsional, maka besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen sama besar, yaitu setengah dari total pajak per unit. Nah, di sini pajak per unit yang ditanggung produsen sama dengan pajak per unit yang ditanggung konsumen. 0,5 dikali 0,25P. Hasilnya 0,125. Nah, yang ketiga total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Total pajak per unit adalah total pajak per unit sama dengan pajak per unit yang ditanggung produsen ditambah pajak per unit yang ditanggung konsumen. Total pajak per unitnya yaitu sama dengan pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 0,125P ditambah 0,125P. Jadi total pajak per unit adalah 0,25. Nah, jadi total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen adalah 0,25P dikali 2,4 hasilnya 0,6 per unit. Nah, yang keempat total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara sama dengan total pajak per unit dikali dengan jumlah barang yang terjual setelah pajak. Nah, di sini ada total pajak yang diterima pemerintah atau negara sama dengan total pajak per unit dikali jumlah barang setelah pajak. Nah, jadi total pajak per unitnya itu 0,25 per unit dikali 2,4 dikurangi 0,6. Hasilnya 0,3 per unit. Nah, berikut kurva permintaan bergeser turun sejauh pajak 0,25P dan kurva penawaran bergeser naik sejauh pajak 0,125P. Keseimbangan baru terjadi di titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran yang telah bergeser bertemu. Nah, kita akan membahas soal nomor 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurang 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 2.
Q ditambah 2Q hasilnya 6Q. Q sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan hasilnya 10. Substitusikan nilai Q ke salah satu persamaan untuk mencari harga P. P sama dengan 80 dikurang 4, Q nilainya 10 sama dengan 40. Jadi P sama dengan 80 dikurang 4 dikali 10 hasilnya 40. 80 dikurangi 40 sama dengan hasilnya 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah pada harga 40 dan jumlah barang 10. Nah, di sini kita akan mencari keseimbangan pasar sesudah subsidi, dapat dicari dengan menyamakan persamaan permintaan yang telah disubsidi dan penawaran. 80 dikurangi 4 dikali Q ditambah 5 sama dengan 20 ditambah 2Q. Nah, 60 sama dengan 6Q dan Q sama dengan 10. Substitusikan nilai Q persamaan permintaan yang telah disubsidi untuk mencari harga P. P sama dengan 80 dikurangi 4 dikali 10 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 45. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah pada harga 45 dan jumlah barang dengan 10. Nah, di sini kita akan mencari selanjutnya kita akan mencari bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah selisih antara harga sebelum subsidi dan harga setelah subsidi. Subsidi sama dengan harga sebelum subsidi dikurangi harga setelah subsidi. 40 dikurang 45 hasilnya min 5. Jadi konsumen sebenarnya membayar tambahan 5 untuk setiap unit barang yang mereka beli. Nah, di sini kita akan membahas bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah selisih antara harga setelah subsidi dan biaya produksi sebelum subsidi. Biaya produksi sebelum subsidi sama dengan harga penawaran dikurangi Q sama dengan 20 ditambah 2Q dikurangi Q sama dengan 20 ditambah Q. Jadi harga SP subsidi produsen sama dengan harga setelah subsidi dikurangi biaya produksi sebelum subsidi dan dikurangi subsidi per unit sama dengan 45 dikurangi 20 ditambah 10 dikurang 5 hasilnya 10. Jadi produsen memperoleh keuntungan tambahan sebesar 10 untuk setiap unit barang yang mereka produksi. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah sama dengan jumlah subsidi per unit dikali dengan jumlah barang yang diproduksi. Subsidi per unit dikali jumlah barang sama dengan 5 dikali 10 hasilnya 50. Jadi jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah 50. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,5 Y, dan G sama dengan 400 dan T sama dengan 300. Nah, yang dicari itu adalah A. Hitungan tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau aggregate dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi. C. Berapa besar nilai investasi. Dan D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Nah, di sini kita akan membahas dulu untuk menghitung tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan. Kita perlu menyamakan total pengeluaran atau output dengan total pendapatan atau income. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Karena perekonomian tertutup maka NX atau next export sama dengan 0. Kita juga sudah diberikan nilai G dan T sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G, Y sama dengan 300 ditambah 0,60 YD ditambah 150 ditambah 0,15 Y dan ditambah 400. Substitusikan YD ke dalam persamaan konsumsi. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 dikali 0,8 Y ditambah T ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Nah, Y sama dengan 300 ditambah 0,48 Y ditambah 0,6 T ditambah 150 ditambah 0,15 Y dan ditambah 400. Hasilnya Y sama dengan 0,63 Y ditambah 850 sehingga 0,37 Y sama dengan 850, Y sama dengan 2257,30. Jadi tingkat keseimbangan pendapatan
237,44. Jadi besar belanja konsumsi adalah 1.337,44. Nah, selanjutnya C, untuk menghitung besar nilai investasi. Kita tinggal substitusikan nilai Y ke dalam persamaan investasi. Y sama dengan 150 ditambah 0,15Y sama dengan 150 ditambah 0,15 dikali 2.257,37, hasilnya 487,60. Jadi besar nilai investasi adalah 487,60. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai. Tingkat keseimbangan dapat digambarkan dalam diagram tersebut. Keseimbangan terjadi di titik di mana kurva Y sama dengan C ditambah I ditambah G memotong sumber Y. Kurva konsumsi dan kurva investasi juga dapat digambarkan pada diagram ini. Namun tidak diperlukan untuk menentukan tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 4. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 204. Nah, di sini kita akan mencari A pada tingkat produksi berapa unit biaya total yang minimum, B hitung biaya total minimum, C hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata, dan D berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Nah, kita akan membahas yang A dulu. Untuk mencari tingkat produksi di mana biaya total minimum, kita perlu mencari titik stasioner dari fungsi biaya total minimum. Titik stasioner dapat ditentukan dengan mencari turunan pertama dari fungsi biaya total dan menyelesaikan persamaan turunan tersebut sama dengan 0. C aksen sama dengan 2Q dikurangi 24 sama dengan 0, 2Q sama dengan 24, Q sama dengan 12. Kenapa bisa 12? Karena 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi tingkat produksi di mana biaya total minimum adalah 12. Nah, kita akan mencari nilai. Untuk mencari biaya total minimum, tinggal substitusikan nilai Q sama dengan 12 ke dalam persamaan biaya total. C sama dengan Q-nya diganti 12 kuadrat dikurangi 24 dikali 12 ditambah 204, hasilnya 120. Jadi total biaya minimum adalah 120. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang C, bagian C. Untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata, kita perlu mengetahui biaya tetap dan biaya variabel dari persamaan biaya total. Dari persamaan biaya total, di atas kita bisa melihat bahwa biaya tetap adalah 204, biaya variabel adalah Q kuadrat dikurangi 24Q. Dengan mengetahui biaya tetap dan biaya variabel, kita bisa menghitung biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Nah, di sini kita akan menghitung biaya rata-rata sama dengan biaya total dibagi jumlah unit produksi. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi biaya rata-ratanya itu Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 204 dibagi Q. Biaya variabel rata-rata dibagi jumlah unit produksi. Jadi biaya variabel rata-rata sama dengan Q kuadrat dikurangi 24Q dibagi Q. Nah, selanjutnya D. Untuk menghitung biaya marginal, kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi biaya total. C sama dengan Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 204. C sama dengan 2Q dikurangi 24. Jadi biaya marginal adalah C aksen saat Q sama dengan 16, karena kita diminta untuk menaikkan produksi 4 unit dari 12 menjadi 16. C aksen sama dengan 2 dikali 16 dikurangi 24 sama dengan 8. Jadi biaya marginal untuk menaikkan produksi sebanyak 4 unit adalah 8. Nah, selanjutnya soal kelima. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5Q kuadrat ditambah 45Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25Q dikurangi 8Q kuadrat. 0,25Q pangkat 3 dikurangi 8Q
kuadrat ditambah 57Q ditambah 2. Itulah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30. Nah, di sini untuk menghitung profit ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit, kita gantikan Q dengan 20 dalam persamaan R dan C. R sama dengan min 0,5 dikali 20 kuadrat ditambah 45 dikali 20. C sama dengan 0,25 dikali 20 pangkat 3 ditambah 8 dikali 20 dikurangi 8 dikali 20 kuadrat ditambah 57 dikali 20 ditambah 2. Mari kita hitung. R sama dengan 0,5 dikali 400 ditambah 900. R sama dengan min 200 ditambah 900, hasilnya sama dengan 700. Dan C sama dengan 0,25 dikali 8.000 dikurangi 8 dikali 400 ditambah 1140 ditambah 2. C sama dengan 2000 dikurangi 32.000 ditambah 1140 ditambah 2. Hasilnya sama dengan min 58. Profit R sama dengan C yaitu 700 dikurangi min dikali min 58. Nah, 700 min dikali min sama dengan plus. Jadi 700 ditambah 58 hasilnya 758. Jadi jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit, profit perusahaan adalah 758. Nah, selanjutnya untuk menghitung profit ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit, kita gantikan Q dengan 30 dalam persamaan R dan C dan mengulangi langkah-langkah yang sama. R sama dengan min 0,5 dikali 30 kuadrat ditambah 45 dikali 30. C sama dengan 0,25 dikali 30 pangkat 3 dikurangi 8 dikali 30 kuadrat ditambah 57 dikali 30 ditambah 2. Mari kita hitung. R sama dengan min 0,5 dikali 900 ditambah 1350. R sama dengan min 450 ditambah 1350, hasilnya 900. Dan kita akan mencari nilai C. C sama dengan 0,25 dikali 27.000 ditambah dikurangi 8 dikali 900 ditambah 1710 ditambah 2. C sama dengan 6.750 dikurangi 7.200 ditambah 1.710 ditambah 2. C sama dengan min 738. Jadi R dikurangi C sama dengan 90 dikurang dikali min 738. Jadi min ketemu min jadi ya plus. Jadi 900 ditambah 738 hasilnya 1638. Jadi jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit, profit perusahaan adalah 1638. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan